Beranda Islami 104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitra Lovers, seperti yang sudah dijanjikan ya. Seperti biasa hari Kamis jam 4:30 sore kita ada segmen spesial Beranda Islami. Dan seperti biasa juga sore hari ini kita sudah ada narasumber, yang mana untuk sore hari ini kita akan bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah Mas Sandi. Oke, Pak Ustadz, sore hari ini kita mau bahas tentang belajar dari keluarga Ibrahim ya Pak ya? Ya. Sepertinya ada banyak hal yang mau kita gali untuk sore hari Betul. ini ya Pak ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin silakan ada yang ingin disampaikan dulu, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim Mas Sandi, mitra sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa kita ini sedang menghitung hari menuju Idul Adha. Tepatnya di tanggal berapa? Besok. Hari Senin. Iya, 17 ya. Iya. Kalau nggak salah. 17 Juni 2024 atau di 10 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Tentu ini harus kita maknai ya, jangan sampai kemarin Idul Fitri, sebentar lagi mau Idul Adha, itu kayak cuma mengulang saja tanpa ada makna baru yang kita dapat. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak mitra sekalian sambil menunggu Idul Adha yang sebentar lagi datang. Mungkin di antara mitra sekalian juga sudah ada yang punya rencana untuk menyembelih hewan korban, menitipkan hewan korbannya di sebuah panitia atau sebuah masjid atau lembaga tertentu, dan Anda semua mungkin sudah siap-siap gitu ya untuk membagi atau mendistribusikan untuk keluarga dan seterusnya. Kemudian juga di antara kita mungkin ada tetangga saudara yang menunaikan haji. Bahkan mohon maaf ada yang meninggal juga saudara kita. Dan Anda Mas Andi dan mitra sekalian bisa bayangkan kalau saudara kita meninggal di Mekah, itu kan nggak bisa dikuburkan di sini. Iya. Tentu itu sebuah peristiwa yang akan ya dalam tanda kutip memberikan sebuah pelajaran berharga. Sebenarnya hidup ini untuk apa sih, mau kemana? Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan hari keluarga, Mas. Di Banyumas ini kemarin kalau nggak salah sudah ada rangkaian ditunjuk ya tempat kita di Purwokerto ini di Banyumas, salah satu rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Yang ke-31. Iya. Yang puncaknya kalau Hari Keluarga itu tanggal 29 Juni kalau tidak salah. Tapi sekarang sudah mulai di beberapa tempat termasuk di Jawa Tengah, itu salah satu pusatnya di Purwokerto atau di Banyumas ini. Nah, oleh karena itu dari pertimbangan itu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dua kejadian itu. Yang pertama adalah terkait dengan hari besar agama Islam selain Idul Fitri adalah Idul Adha, hari raya kurban kita mengenalnya, atau hari raya terkait dengan ibadah haji ya, di mana puncaknya nanti di 9 Zulhijjah atau hari Arafah, berarti hari Ahad kalau nggak salah ya, hari Arafah itu. Nah, kemudian juga terkait dengan keluarga, ini menurut saya perlu kita bahas barangkali ya. Tentu banyak tinjauannya Mas ini, tapi saya ingin membawa tema kita ini ke sana. Jadi Ibrahim sebagai nenek moyang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu jalur keturunannya ke atas tuh sampai Nabi Ibrahim. Jadi ada dua nabi yang spesial di Quran disebut ya, kisah-kisahnya selain nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain itu adalah Nabi Ibrahim ya. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apa sesungguhnya yang bisa kita pelajari dari keluarga Ibrahim?
Nah, tentu saja dari peristiwa haji, kemudian peristiwa ibadah kurban, itu sebenarnya merupakan napaktilas, Mas. Jadi kita belajar bagaimana Ibrahim ketika menjadi seorang bapak, kemudian ketika dia mendidik anaknya, mendidik istrinya, keluarganya, untuk kemudian tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga bisa kita pahami Nabi Ibrahim itu menjadi keluarga yang menomorsatukan Allah dalam kehidupannya, dalam pengertian dia tidak terjebak pada kehidupan yang pendek, yang sesaat, tetapi mereka, anak, bapak, dan istri itu betul-betul menomorsatukan perintah Allah di atas kepentingan dirinya yang kadang-kadang mungkin kita itu sebagai manusia kan suka hitung-hitungan ya, rasional gitu. Sementara kadang-kadang kalau kita lihat perintah kurban itu kan awalnya masa sih anak yang lagi lucu-lucunya yaitu Nabi Ismail yang datang setelah Nabi Ibrahim sudah lanjut usianya, masa dikorbankan? Masa kan? tega? Masa tega? Dan ternyata kan nggak terjadi ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan kemudian Nabi Ibrahim benar-benar mengorbankan Ismail, tidak. Iya. Itu sebagai sebuah pelajaran sebenarnya. Kesiapan mental Nabi Ibrahim untuk mengikuti perintah Allah, apapun yang kadang-kadang tidak rasional, tidak masuk akal itu. Tapi karena ini perintah Allah ya, tentu Nabi Ibrahim yakin ini yang terbaik, dan ternyata betul kan. Nabi Ibrahim diterima kesiapan berkorbannya oleh Allah, sehingga kemudian Nabi Ismail tidak jadi dikorbankan, tapi diganti dengan binatang korban, yaitu domba. Ya. Nah, ini saya pikir menarik untuk kita diskusikan dan kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, memang bahwa semangat berkorban yang ditunjukkan oleh keluarga Ibrahim ini barangkali bisa kita maknai untuk kehidupan sekarang itu seperti apa. Yang jelas, Mas Andi, mitra sekalian, tidak ada yang bisa membantah bahwa dalam kehidupan kita ini setiap keberhasilan itu menuntut semangat pengorbanan. Nggak ada keberhasilan yang gratis, itu nggak ada. Instan nih Pak. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Semua butuh kerja keras, semua butuh pengorbanan. Nah, semangat seperti ini yang barangkali kita perlu tanamkan dalam keluarga kita. Ya, bagi seorang bapak, bagi seorang ibu, kemudian bagi seorang anak, gitu ya. Dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang harus bahasa kita yang harus kita lakukan, yang kadang-kadang itu awalnya mungkin nggak enak, berat. Tapi kemudian di kemudian hari ternyata itu mendatangkan sebuah kebahagiaan. Jadi intinya ya kesuksesan, keberhasilan itu harus dengan semangat untuk mengorbankan sesuatu. Karena kalau kita nggak punya semangat itu ya nggak mungkin terjadi itu kesuksesan atau keberhasilan kita itu. Dan keberhasilan di sini maknanya bukan sekedar keberhasilan karir, keberhasilan duniawi, keberhasilan keberhasilan materi, tidak, tapi keberhasilan kesuksesan yang lebih dari itu, termasuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Artinya kalau kita mungkin sering mendengar tidak ada makan siang gratis, kira-kira gitu. Ini yang barangkali perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa nggak ada yang gratis, semua butuh pengorbanan, semua butuh harga, termasuk masuk surga, bahagia, itu butuh pengorbanan, butuh harga yang harus kita beli, kira-kira begitu. Bukan dengan uang, tapi dengan kerja keras, dengan tindakan. Nah, ini menunjukkan, Mas Sandy, dalam agama kita ini, semangat berkorban ini sebuah semangat yang luar biasa, sangat mulia. Ya. Sebaliknya, kalau orang yang hidup tapi nggak punya semangat berkorban, nggak mau menderita, nggak mau melakukan kerja keras,
nggak mau punya apa bahasanya. Kalau dalam berkorban itu kan kita punya solidaritas sosial ya Mas. Jadi kenapa orang berkorban? Karena nggak mikir dirinya sendiri saja, dia mikir orang lain, Lingkungan sekitar lingkungan. juga. Nah, ketika kita nyembelih hewan korban itu kan kita mikir nih, banyak tetangga kita yang makan daging mungkin setahun sekali. Makanya pas Idul Adha ya Pak. Ada Makan keluarga, dagingnya. mungkin keluarga kita mungkin termasuk yang tidak terlalu barangkali ya, makan daging malah sudah dihindari atau bahasa Banyumas itu diilari karena sudah banyak penyakitnya. Lemak dan lain-lain ya Pak ya. Nah, tapi ternyata masyarakat kita itu masih banyak yang membutuhkan. Keluarga-keluarga kita itu masih banyak membutuhkan. Sehingga tema keluarga, hari keluarga itu salah satunya adalah bagaimana dengan hari keluarga nasional itu bisa menurunkan stunting. Nah. Nah, biar nggak stunting, tentu perlu makanan yang bergizi. Ya. Salah satunya daging ya Pak. Ya. Nah, kita mungkin keluarga kita sudah bergizi ya, saatnya kita memikirkan keluarga-keluarga lain. Jangan egois. Nah, itulah kenapa kita berkorban setiap tahun ya. Jadi berkorban itu tidak seumur hidup sekali Mas. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu kan setiap kelahiran satu ya. Misalnya dulu Mas Sandi lahir nih oleh orang tua disembelihkan kalau laki-laki dianjurkan dua ya, tapi Dua. satu juga nggak apa-apa. Oh, satu nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kalau satu mampunya satu ya satu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya dua. Nah, ketika Mas Sandi waktu itu sudah diakikahi ya bahasanya oleh orang tua, berarti itu Mas Sandi sudah menjalankan ibadah terkait dengan kelahiran Mas Sandi. Tapi kalau belum, Mas Sandi dianjurkan untuk berakikoh dengan sendiri. Oh gitu. Meskipun orang tua dulu belum, sekarang Mas Sandi kalau belum akikah itu, akikahlah sekarang. Ada batasan umurnya gitu nggak Pak? Enggak, pokoknya sebelum akikah boleh akikah, karena mampunya sekarang. Oh gitu. Ya. Tapi kalau korban enggak, korban itu bukan setiap kelahiran. Korban itu sebenarnya itu bukan kewajibannya, ibadah yang sangat dianjurkan yang dilakukan oleh keluarga mampu setiap tahun. Tetapi sebenarnya itu tidak harus kemudian satu orang satu. Ya kalau mampu nggak masalah ya, satu orang satu kambing atau satu sapi. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya korban satu kambing misalnya, itu satu keluarga itu terbawa. Jadi misalnya Mas Sandi misalnya masih di rumah nih, masih bareng sama orang tua nih. Maka ketika bapak kita korban, itu semua anak istri itu terbawa. Oh berarti termasuk kita juga ikut korban Iya, ya? jadi nggak harus gonta-ganti. Sekarang Mas Sandi, besok bapaknya, besok ibunya, nggak harus begitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau memang sudah salah satu di antara satu keluarga itu, tapi kalau masing-masing sendiri lebih bagus ya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kadang-kadang di masyarakat itu ada kesalahan, ada kesalahpahaman. Dikiranya ini korban harus atas nama ini. Iya Pak, saya sering dengar Enggak, jadi gitu. kebetulan sebelah saya kan juga rencananya mau itu. Iya. Itu dia udah ngomong ke kanan kiri mau berkorban untuk si AB gitu kan. Sebenarnya enggak. Tahun kemarin soalnya udah CD gitu. Bukan dilarang maksudnya. Boleh seperti itu, tapi sebenarnya selama dalam keluarga itu memang ada ikatan, ada bapak, ibu, anak gitu ya. Misalkan ini disebut anaknya, ya yang lain terbawa gitu. Oh, gitu. Kira-kira tapi nggak usah disebutin semua ya. Artinya kadang-kadang mungkin yang disebut hanya bapaknya. Nah, artinya ini yang harus kita luruskan bahwa sebenarnya itu sudah kalau bahasa Jawanya itu nyumrambai, jadi melimpah dalam satu keluarga itu. Ketika ada yang berkorban, keluarga itu dianggap sudah menjalankan ibadah korban. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa memang keluarga yang kita idealkan itu memang keluarga yang tadi punya semangat berkorban yang tinggi, ya, yang tulus, yang itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya dan bersama istrinya, yaitu Siti Hajar. Yaitu ketika ini yang menjadi dasar kenapa kita dianjurkan untuk melakukan ibadah korban itu dari peristiwa Nabi Ibrahim pernah diperintahkan untuk mengorbankan putranya yang tercinta, yaitu Ismail. Padahal kita tahu tadi sudah, Ismail itu dianugerahkan Allah kepada Ibrahim itu ketika
Ibrahim itu sudah usia lanjut, nggak punya anak. Kan pertama istri pertamanya namanya Sarah ya. Jadi sudah nikah lama dengan Siti Sarah itu, nggak punya anak, lama gitu. Nah, kemudian Siti Sarah itu merasa kasihan, akhirnya disuruh menikah dengan pembantunya yang namanya Hajar. Ya. Kalau disebut di sini itu kalau nggak salah itu budak ya. Intinya kalau bahasa sekarang pembantu ya, tapi cantik. Nah kemudian dinikahkan dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak namanya Ismail. Ibrahim kan sangat mencintai sekali kan Ismail itu, karena baru punya anak, sementara dengan Sarah belum punya anak. Tapi kan yang namanya rasa cemburu pasti ada. Jadi Sarah itu kayak nggak enak gitu lihat mereka bertiga itu. Akhirnya Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dengan anaknya Ismail untuk, ya intinya jangan bareng lah hidupnya, suruh pergi ke suatu tempat. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian setelah Nabi Ibrahim punya anak dengan istri yang kedua namanya Siti Hajar itu, anaknya namanya Ismail, kemudian Siti Sarah pun kemudian punya anak. Iya, jadi ketularan kalau bahasa sekarang ya. Tapi itu atas kehendak Allah tentu saja. Yang kemudian melahirkan namanya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu adalah anak Nabi Ibrahim bersama istri yang pertama namanya Siti Sarah. Berarti ini Ismail sama Ishak saudara tiri gitu ya? Iya, ya saudara. Ya, kira-kira begitu. Nah, kembali ke peristiwa yang tadi sudah kita sampaikan, yang mendasari adanya ibadah korban ini memang drama keluarga, Mas. Bukan drama Korea ya. Drama keluarga Nabi Ibrahim, di mana waktu itu atas petunjuk dari Allah, demi kebahagiaan yang abadi, dua orang yaitu ayah dan anak terutama, ya tentu juga istrinya juga ikut terlibat gitu ya. Ibrahim itu ceritanya kan sebelum punya anak itu setelah punya anak juga itu selalu berdoa. Inilah keluarga yang harus kita tiru, doa. Jangan lupa doa, Mas. Jadi nanti misalnya masa di berkeluarga atau saudara kita minta berkeluarga, jangan lupakan doa. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Bagi yang belum punya anak misalnya, coba ngikuti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Nabi Ibrahim itu berkata, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan termasuk orang-orang yang soleh. Luar biasa ini. Jadi mintalah kepada Tuhan, kepada Allah, anak yang soleh. Bukan hanya anak yang pinter, pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter macam-macam. Jadi bagi keluarga muda, suami istri yang belum punya anak, mintalah kepada Allah anak yang soleh. Itu contoh dari keluarga Ibrahim ya. Tetapi kemudian setelah punya anak, masih ada lagi ujiannya, Mas. Tadi gimana, sudah Pak? Lanjut usia, nggak punya anak kan. Nah, kemudian setelah punya anak diuji lagi oleh Allah. Nah, ketika misalnya Nabi Ismail sudah mulai gede gitu ya, mulai mungkin bahasa kita sekarang ya mulai ABG gitu. Kemudian ada perintah dari Allah. Jadi setelah diberikan anak gitu ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Ini bisa kita baca drama keluarga Ibrahim ini di surat As-Saffat nanti di Quran ya. Jadi ada seorang anak yang akan lahir ya, yang kita sebut Ismail itu. Tapi ketika saya tidak bisa baca semua ayatnya ya karena terlalu panjang, Mas. Intinya minta sekali nanti bisa baca di Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 102 sampai 111. Itu panjang itu ceritanya. Nah, kemudian di ayat itu digambarkan bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi, Mas. Jadi setelah anaknya mulai gede itu dapat mimpi. Mimpi di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Nabi Ibrahim. Kalau di Quran itu disebut anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ketika nerima mimpi itu, Mas, nggak langsung melaksanakan dengan paksa, Mas. Tapi dia nanya ke anaknya, Ismail,
Aku disuruh Tuhanku, disuruh Allah untuk mengorbankan kamu. Coba kamu pikir-pikir. Apa pendapat? Bayangkan, seorang anak ditanya begitu. Ini kan luar biasa. Meskipun Nabi Ibrahim taat kepada Allah, tapi dia pingin, dalam tanda kutip, demokratis. Ingin bertanya, berdialog kepada anak. Dan ternyata anaknya jawabannya luar biasa. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Luar biasa itu. Ini kalau sekarang mana bisa ya Pak? Yang ada malah bapaknya dikira aneh. Apa ini? Masa anak sendiri mau dikorbankan? Itu karena pakai rasio ya. Iya. Ya, ya. Tentu ini bukan kemudian sekarang kita mengorbankan anak dengan menyembelih, bukan. Ini kan ceritanya awal mula turunnya perintah korban. Itu dari drama keluarga Ibrahim itu. Nah, mitra sekalian, jadi itulah nanti bisa kita baca secara lengkap ya di surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 ya. Tepatnya di ayat mulai dari 99 itu sudah mulai sampai ayat 111 nanti bisa kita lihat. Itulah rekaman dalam kitab Allah atau Quran tentang kisah dua manusia yaitu ayah dan anak yang sangat mengharukan ya dalam Quran itu. Di mana ada dua hamba yang soleh, ya, dua orang rasul yang kemudian menjadi teladan bagi umat manusia tentang bagaimana menaati perintah Allah. Itulah keteladanan Nabi dari keluarga Ibrahim itu. Nah, mitra sekalian, dengan membaca kisah-kisah seperti ini tentu saja timbul pertanyaan dalam diri kita. Mengapa kok Nabi Ibrahim itu sampai hati? Awalnya loh siap mengorbankan seorang orang yang atau seorang anak yang masih bocah, anaknya sendiri yang sudah didambakan lama, sudah usia lanjut baru dapat ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa kok anaknya yang kecil ini yang namanya Ismail itu juga pasrah kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada ayahnya untuk siap dikorbankan? Ya, tentu jawabannya karena Nabi Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak ini menyadari bahwa hidup ini tidak memiliki arti apa-apa kecuali, ya, artinya hidup ini tidak akan berarti kecuali kalau kita punya nilai, punya tujuan, punya makna. Karena dengan siap mengorbankan, karena itu perintah Allah, ujian sebenarnya, ujian dari Allah. Tentu Allah nggak mungkin mencelakakan anak dan dengan ayahnya seperti itu. Ya itu hanya sekedar simbolik sebenarnya. Karena mereka percaya bahwa dengan semangat berkorban yang kemudian ditunjukkan, ya diperintahkan oleh Allah, itu mereka menemukan makna dan tujuan hidupnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu yang akan kita gali, Mas. Nanti setelah ini, bagaimana sesungguhnya tujuan dan makna hidup kita. Demikian. Baik. Mitra Lovers, silakan nanti yang mau nanya-nanya juga boleh ya di 081326151049 atau bisa komen-komen di Instagram kita juga boleh. Sekarang kita punya senada dulu ya, belajar dari Ibrahim. Masih dari lantai 2 Jalan PRTD 51 Purwokerto ya, di Beranda Islami sore hari ini bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah belajar dari keluarga Ibrahim. Pak Ustadz, kalau tadi kita sempat simak cerita drama keluarga Ibrahim gitu ya. Iya. Kan kalau dipikir-pikir berat ya, maksudnya Betul. Nunggunya udah lama. Ya. Terus lagi lucu-lucunya malah Ya, ada betul. perintah dari Allah begitu gitu kan. Ya. Udah gitu lewat mimpi. Itu kalau sekarang kan gimana ya? Ya elah, mimpi lewat mimpi kan gimana? Bagaimana seyakin itu dan apa yang Baik. bisa kita pelajari gitu, Pak? Ya, ini Nabi Ibrahim kan nabi ya, rasul ya. Artinya kita tidak bisa kemudian mengalami sebagaimana Nabi Ibrahim. Yang bisa kita pelajari itu adalah kira-kira kan itu kan sebuah drama yang melahirkan perintah ibadah korban. Nah, oleh karena itu kita memahami spiritnya, bukan gitu. memahami ceritanya. Iya. Kemudian itu kalau terjadi dengan kita, ya gak bisa begitu dong. Ada seorang ayah sekarang mimpi nyembelih anaknya, ya gak berlaku. Kita ini siapa? Jadi itu hanya untuk berlaku pada Nabi Ibrahim, ya. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak mengalami seperti itu. Ya.
Nah, oleh karena itu, mitra sekalian, kita harus melihat spiritnya, jangan terpaku pada ceritanya dan peristiwanya. Nah, bagaimana kita sekarang inilah, kira-kira begitu Iya. maksudnya. Nah, tadi saya jadi inget iklan tadi Mas, iklan layanan masyarakat pas jeda iklan tadi itu. Ah, ah. Berencana. Itu keren. Itu keren. Iya. Pertanyaannya, rencana untuk kapan? Nah, kan seolah-olah kalau berencana itu hanya keluarga, punya 2 anak, kan gitu kan? Iya. Iya kan? Mm-mm. Nah, terus biar kalau anak-anaknya cerdas-cerdas, anaknya pinter, tidak stunting, itu kan semuanya fisik, ya kan? Tentu ada hal yang lebih dalam dari itu, Mas. Nah, inilah bagian kita, karena kita beranda Islam. Anak kita ini mau disetting untuk sampai mana hidupnya, kesuksesannya, kebahagiaannya. Tentu saja tidak hanya di dunia saja. Jadi kalau kita pingin reuni di surga misalnya, nanti kita keluarga kumpul di Kumpul, surga, itu juga bisa kita rencanakan. Dengan cara apa? Dandani kehidupan kita, orientasi hidup kita. Jangan persoalan, mikir kok surga, pengen cepat mati apa? Enggak begitu dong. Karena disitulah keluarga Islam itu, keluarga Muslim itu ya bukan sekedar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Bukan. Dalam Islam itu keluarga itu bisa bersatu di surga. Bersatu. Ya. Jadi nanti bisa dibaca di surat, kalau nggak salah di surat Al-Insyiqaq ya, ayat 9 kalau nggak salah. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Jadi mereka, ya kita termasuk akan kembali kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Ya itu juga berencana loh. Kita punya rencana apa dengan keluarga yang akan kita bentuk misalnya, atau dengan keluarga yang sekarang sudah ada misalnya. Itu dimensinya sampai ke jauh begitu, Pak, Mas. Masa depan. Ya. Itulah yang harus kita pahami. Nah, kembali ke tadi. Jadi mari kita telaah lebih mendalam. Kenapa kok kemudian kita sekarang disuruh meneladani peristiwa Nabi Ibrahim itu dengan cara apa? Yaitu dengan menunaikan ibadah kurban. Nah, jadi bukan dengan mengorbankan anak, bukan. Sekarang mengorbankan dengan binatang kurban. Nah, karena memang kita dituntut untuk memiliki semangat berkorban. Kita juga jangan berhenti di sekedar nyembelih selesai, enggak. Harus ada pelajaran yang bisa kita gali dari peristiwa ketika kita menunaikan ibadah korban. Kenapa kita disuruh mencontoh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail? Ya karena kita disuruh mempelajari semangatnya, spiritnya. Nah, jadi korban itu kira-kira begini. Kurban itu sebenarnya aslinya bahasa Arab, Mas. Kurban dari kata koroba ya. Artinya pendekatan sebenarnya. Takorub. Kerabat. Itu artinya dekat. Itu satu akar. Pendekatan kepada siapa? Pendekatan kepada Allah tentu saja. Maka kalau kita melakukan korban, besok ini tanggal 10, 11, 12, 13 ya, 4 hari kan penyembelihan korban itu sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah itu adalah tujuan hidup kita, Mas. Nah, itu yang harus kita garis bawahi sebagai Muslim. Allah itu adalah tujuan hidup kita. Ridho Allah itu tujuan hidup kita. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu memang bahasa kita itu kalau dalam praktek yang konkret, tindakan berkorban itu bukan semata-mata nyembelih korbannya saja ya, tapi ada semacam tindakan. Jadi ketika itu bertindak, apapun itu tindakan kita, itu disertai pandangan jauh ke depan, jauh yang akan datang, yang menjadikan atau yang menunjukkan bahwa kita ini tidak tertipu oleh kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat itu bisa anak yang lucu, bisa harta, bisa jabatan, bisa macam-macam lah yang kira-kira kadang membuat kita tertipu. Kesenangan yang sementara, kemudian kita melupakan kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Itulah begitu. Kenapa kita mau berkorban? Karena kita punya sesuatu yang kita tuju. Nah,
Maka Ibrahim ini yang kita pelajari semangatnya beserta keluarganya itu tidak mau tertipu oleh kesenangan memiliki seorang anak kesayangan yang tadi disampaikan Mas Sandy, lucu-lucunya gitu ya. Sampai kemudian melupakan tujuan hidupnya yang hakiki, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu tentu saja konsekuensinya bagi kita nih, ketika kita punya keluarga, ya jangan bawa keluarga kita hanya untuk kehidupan di dunia saja, tapi bawalah, ajaklah mereka untuk bahagia di akhirat. Landasannya adalah agama. Kalau keluarga landasannya agama, insya Allah keluarga itu akan benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah, antil jannah. Bahasa sekarang itu, sampai ke surga. Itulah orientasi hidup kita, Pak. Jadi visi keluarga muslim itu sampai akhirat, bukan soal di dunia saja. Apalagi cuma sampai kakek-kakek, nenek-nenek, enggak. Luar biasa ini kalau kita mendalami orientasi berkeluarga dalam Islam itu, ya menurut saya harus seperti itu. Nah, maka pelajaran berikutnya, Nabi Ibrahim itu kemudian bersedia, walaupun nggak terjadi ya, tapi bersedia. Ini ujian dari Allah, mengorbankan anaknya. Nah, anak ini adalah lambang kesenangan, ya, lambang kebahagiaan sesaat dan sementara. Kesenangan duniawi bahasa kita sekarang. Ya. Kita jangan tertipu dengan kesenangan duniawi. Kenapa begitu? Karena Ibrahim tahu, ya, Ibrahim tahu dan yakin akan adanya kebahagiaan abadi, yaitu mencari ridho dan perkenan Allah. Ya. Termasuk anaknya Ismail pun tidak mau terkecoh oleh bayangan hidup senang di dunia, tapi kemudian melupakan hidup yang lebih abadi di akhirat kelak. Maka Nabi Ismail itu pun bukan hanya bapaknya, anaknya pun bersedia kalau memang itu perintah Allah untuk mengakhiri hidupnya yang sebenarnya tidak terlalu panjang sebenarnya. Coba pikir-pikir Mas Sandi, ada anak baru lahir, diuji dengan penyakit, meninggal. Kadang kita mikir gini, ngapain sih Allah bikin manusia baru lahir meninggal, baru remaja meninggal. Itu kan pelajaran buat kita sebenarnya, bahwa hidup ini kayaknya kok nggak bisa kemudian kita pahami. Oh, tenang saja, masih lama, masih muda gitu, masih muda. Nanti sholatnya nanti saja. Jangan begitu. Jangankan yang remaja yang usia 30, yang baru 5 tahun meninggal juga ada. Iya. Iya kan? Nah, oleh karena itu menurut saya itu sebuah pelajaran bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar. Jangan tertipu, jangan tergoda. Nah, ketika orang mau berkorban setiap tahun, membeli kambing, membeli sapi, kemudian dagingnya dibagi-bagi, itu kan pelajaran buat kita. Harta yang kita miliki itu jangan kemudian menutup mata kita untuk peduli. Itu perintah Allah kan. Kita disuruh melihat tak kanan kiri kita yang kekurangan. Mereka nggak pernah makan bergizi, sehingga anaknya stunting. Nah, disinilah kepedulian kita sebagai keluarga muslim yang mampu untuk berkorban setiap tahun, di mana korban itu adalah pelajaran dari Nabi Ibrahim yang ketika mendapat perintah dari Allah itu. Nah, jadi sekarang kita bukan mengorbankan anak, tapi mengorbankan hewan. Untuk apa? Bukan untuk sebagai sesaji, Mas, bukan. Inilah bedanya korban di ajaran agama kita dengan agama lain yang dulu kadang-kadang kita sebut animisme, dinamisme. Jadi misalnya bikin makanan, misalnya kepala kerbau dilarung ke laut. Ada ritual gitu ya, Pak? Ya memang sih mikir-mikir juga itu kan buat ikan. Ya tapi kan itu kan kesannya sesaji kan. Nah, dalam Islam itu korban itu bukan sesaji. Jadi secara ritual kita ketika menyembelih itu kan kayak menyerahkan kepada Allah, ya Allah terimalah korbanku. Tapi setelah binatangnya tersembelih dibagikan ke manusia. Sosial itu. Tujuannya memang untuk berbagi ya, Pak? Iya, makanya. Jadi ibadah sosial sebenarnya. Meskipun awalnya itu sebuah kesediaan diri kita kepada Allah untuk taat. Nah, itu secara ritualnya di situ. Tapi setelah binatang itu kita sembelih, ya, kemudian binatang itu dagingnya dibagi-bagi.
bukan untuk Allah, bukan, Iya. untuk sesajen. Itulah indahnya ajaran berkorban. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik Mitra Lovers, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan ya. Yang mau gabung juga masih ada kesempatan. Bisa di 0813-2615-1049. Kita ke jeda komersial break dulu ya. Commercial break. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita masih di beranda Islami sore hari ini ya, bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Tema kita masih belajar dari keluarga Ibrahim. Dan Pak Ustadz, ini kebetulan ada yang masuk, kita bahas sebentar ya. Boleh, silakan. Oke, dari Mas Kuat. Ibrahim itu orang kaya sekaligus mencintai, maka muncullah surga dan keindahan Islam itu sendiri. Lah kita boro-boro, dibilang kaya ya belum, apalagi mencintai. Itu gimana? Kan berasa bawaannya kalau kita mikirnya yang korban itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Iya. Kemudian orang yang pas-pasan mungkin akan mikir berkali-kali, wah mending buat ini dulu, wah mending buat itu, Iya. atau ditabung segala macam. Gimana itu Pak? Wah, menarik sekali ini. Ya, memang kan ini ibadah yang dianjurkan kepada orang yang mampu memang kan. Tapi kalau yang nggak mampu, apakah nggak punya semangat berkorban? Ya kan? Iya. Makanya di sekolah-sekolah itu Mas, ada namanya latihan korban, ya kan? Satu sekolah gitu patungan Patungan dari sekolah anak-anak. saya kan, Heeh. ratusan orang misalnya beli sapi satu gitu. Ya itu jangan kemudian dianggap apa itu korbannya kayak gitu, yang nggak sah itu satu sapi untuk 100 Banyak orang gitu ya. Kan kita bicara latihan. Nah makanya meskipun kita belum mampu korban, jangan kemudian kita kehilangan Semangat. kesempatan untuk mengambil pelajaran, gitu loh maksudnya. Kan kita berkorban misalnya mengeluarkan uang misalnya sekedar 1.000, 2.000 kepada teman kita, orang-orang yang di jalan yang suka minta-minta, yang betul-betul loh ya, bukan yang modus. Kalau yang modus itu beda ya. Memang benar-benar kita pandang dia memang membutuhkan. Itu termasuk berkorban sebenarnya secara umum. Jadi kita manai berkorban di sini jangan secara khusus saja ketika kita menyembelih binatang korban, tapi spiritnya itu loh. Ya. Nah, gitu. Ya jangan juga kemudian karena saya belum mampu, saya korban nih, ini panitia saya pakai ayam, ya jangan begitu ya. Kalau nyembelih ayam untuk dibagi-bagi tetangga ya itu termasuk dalam secara umum maknanya berkorban juga gitu. Tapi itu berbeda dengan korban yang secara syariat memang kambing atau sapi. Oh, berarti memang ada kriteria khususnya yang dikurbankan gitu ya? Iya gitu. Kalau yang dikhususkan di Idul Adha. Kalau berbagi mah kita bisa tiap hari berbagi Iya. ya. Nggak harus nunggu Idul Adha ya, Tuh, Pak? ngajari anak kita berbagi. Butuh pengorbanan nggak? Butuh, mereka mengorbankan jajannya kan. Butuh meyakinkan juga gitu ya. Makanya itu yang menjadi spiritnya di situ. Jangan kemudian kita membiarkan anak itu kayak egois gitu loh. Duit-duitku kok misalnya Sayang kayak gitu. kan, Nah, gitu. sayang. Uang-uangku mah kayak gitu. Nggak boleh begitu. Latihlah anak-anak kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Nah, coba kalau di masjid itu nggak ada yang korban, repot itu. Iya. Kasihan itu, tetangga kita banyak yang ketemu daging itu mungkin tidak sebulan sekali. Ada yang mungkin setahun sekali gara-gara korban itu. Mungkin ada di antara kita yang sudah tidak terlalu membutuhkan, tapi kan banyak juga masyarakat kita yang. Lah keluarga kita di Indonesia ini masih stuntingnya tinggi loh. Iya. Nah berarti kan mereka masih butuh, ya kan? Sehingga kemudian salah satunya yang melalui momen Idul Adha ini, karena ada keluarga-keluarga Muslim yang alhamdulillah diberikan kelebihan, tapi jangan lupa ada juga loh peristiwa di TV kan sering kita lihat ya, di YouTube mungkin ya, ada nenek-nenek tukang sapu, saking pinginnya berkorban dia nabung. Sering kita dengar? Iya. Jadi jangan dianggap yang mampu beli kambing itu orang yang kaya raya. Ada juga orang kaya nggak mau korban. Iya sih. Karena dia egois, ya kan? Yang kelihatannya nggak terlalu mampu,
bisa berkorban meskipun tidak tiap tahun barangkali. Berarti yang penting ada niat ya Pak, Ada walaupun niat. mungkin lewat yang ngumpulin gitu ya. Iya, kalau sampai seperti itu luar biasa, itu ganjarannya lebih banyak daripada orang kaya yang Duit segitu mah itu kecil. kecil gitu. Nah, bagi dia pengorbanannya tinggi sekali itu. Hmm, Jadi kalau dalam istilah bahasa agama itu al ajru biqadri ta'ab. Jadi pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Jadi kalau ada tukang sapu, ya profesinya ngumpulin dari 1.000 2.000, dikumpulin setahun, kemudian dia bisa beli kambing dan korban, padahal dia kekurangan hidupnya, itu pahalanya lebih tinggi daripada orang kaya yang mungkin dia beli sapi tapi karena memang duitnya banyak. belum Kan lagi nggak sulit. ini omongan dari orang-orang kan kadang-kadang juga bikin ini ya Pak, ya elah buat makan sendiri aja susah sok-sokan korban. Oh, jangan begitu. Misal Jangan ada omongan begitu kan kadang-kadang juga gimana Ya, gitu. itu kan orang Sirik ya. Ya enggak lah, insya Allah semangat berbagi itu dimiliki oleh semua orang, termasuk semangat berkorban itu. Ya, cuma kadang-kadang memang kita sebagai manusia itu suka silau, ya, silau dengan apa yang kita miliki sehingga lupa dengan masa depan atau sesuatu yang lebih penting dari apa yang sekarang terjadi. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita paham. Jadi sekali lagi bahwa makna berkorban itu adalah dalam hidup kita ini kita mampu melihat jauh ke depan, jangan melihat saat ini tapi masa depan. Jadi kita itu kadang-kadang sebagai manusia itu suka terkecoh oleh masa yang sekarang ini yang kita alami, sehingga kemudian kita nggak tabah. Ya. Jadi dengan kita belajar korban itu kita menjadi orang yang tabah, sabar, ya, menanggung segala beban yang berat dalam hidup kita ini sekarang ini. Kenapa begitu? Karena kita tahu dan yakin bahwa nanti di belakang hari kita akan memperoleh hasil dari usaha, perjuangan, dan jerih payah. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Maka berkorban itu adalah kita sanggup menunda. Coba yang tukang sapu tadi, dia menunda untuk seneng-seneng dengan cara ngumpulin duitnya untuk berkorban. Dia menunda kenikmatan kecil dan sesaat, tapi demi mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan kekal. Dia pingin pahala di sisi Allah, pingin bahagia nanti di akhirat, sehingga nanti katanya dia melewati sirotol mustaqim itu dengan Gampang, ya? naik dombanya, kira-kira begitu. Itu luar biasa kalau dia punya niat seperti itu. Jadi pada prinsipnya memang dari berkorban itu kita mendidik diri untuk bersusah payah, ya, bekerja, berjuang, ya, berkorban itu demi tujuan yang lebih tinggi lagi. Nah, itulah spirit juga yang barangkali kita sering dengar. Itu saya pikir mitra sekalian, Mas Andi juga sering dengar di surat Al-Insyirah, ya, ayat 5-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Sekali lagi, sesungguhnya beserta setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Kemudahan di sini maknanya bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat, ya, kita akan bahagia kalau kita di dunia ini mampu menunda kenikmatan yang memang barangkali memang diuji oleh Allah, itu ya. Insya Allah. Jadi kita kalau dapat ujian dari Allah itu kayak sebuah pengorbanan. Ya. Jadi jangan kemudian mengukur, kayaknya kok saya nggak bahagia terus ya, kayaknya kok saya sengsara terus. Nah, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi itulah Mas Sandi, karena waktu sudah habis. Jadi intinya saya mengajak kita semua, terutama dari drama Nabi Ibrahim yang mendasari kenapa turun perintah berkorban atau syariat berkorban dalam agama kita. Jadi intinya korban ini atau semangat berkorban ini sebenarnya konsekuensi perwujudan dari takwa kita kepada Allah. Karena kalau kita menjadi orang yang takwa dengan tulus, ya, sungguh-sungguh, itu kita menjadi orang yang kalau dalam hidup ini tidak terkecoh tadi, tapi bisa melihat jauh ke depan, mampu menyadari akibat perbuatan kita di saat ini dan nanti di kemudian hari seperti apa akibatnya.
Jadi kita bisa menyongsong masa depan itu dengan harapan. Jadi nggak pernah pesimis dia itu. Kalau kita berlatih seperti ini, insya Allah. Karena beragama ini adalah orang yang mampu melihat masa depan. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh bahagia sekarang. Iya bahagia oke. Iya. Tapi jangan cuma sekarang. Di akhirat nanti masa depan itu juga dipikirkan. Daripada orang yang senengnya seneng-seneng sekarang, tapi nanti sengsara. Jangan begitu. Justru yang bagus itu, kita bisa bahagia sekarang. Ya, gak usah korban, gak usah. Kan seneng tuh, Iya. duitnya untuk foya-foya. Tapi nantinya gimana? Nah, itulah pelajaran dari korban, Mas. Tundalah kenikmatan sesaat itu untuk kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Itulah bahagia yang tersebut. Jadi bahagia itu bukan kemudian kita puaskan, kita penuhi segala keinginan kita sekarang. Enggak. Justru orang yang seperti itu kadang bisa sengsara. Karena dia tidak bisa merencanakan sesuai kemampuan, mana yang prioritas, mana yang kurang penting. Itu kadang-kadang orang yang kayak tadi itu, yang sengsara itu karena ya itu karena sekarang punyanya sekarang habiskan, lakukan, pengennya apa kerjakan, kayak gini begitu. Nah orang yang bahagia itu nggak begitu, tapi dia orang yang bisa kalau ini nggak penting ya nantilah, gitu, kira-kira seperti itu. Demikian semoga bermanfaat. Baik. Apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fuad yang sudah hadir di Beranda Islami sore hari ini, dan insya Allah ketemu lagi kita minggu depan ya. Mitra Lovers jangan kemana-mana, karena setelah ini kita kembali lagi ke Mitra Mix Baganza. Pokoknya selalu di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. All day, all hits.